Yang pertama, saya sampaikan terima kasih juga buat Bapak Ibu dan adik-adik semua yang ada di sini terkait dengan solusi yang ingin kami tawarkan dan sudah kami kerjakan selama bertahun-tahun. Kaum muda memang menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan untuk menjadi agen perubahan. Kira-kira begitu. Mau nggak teman-teman semua menjadi agen perubahan? Mau nggak? Katanya mau jihad, Pak Yai. Ini nggak mau. Mau nggak kaum muda menjadi agen perubahan? Ya semangat, mau. Nanti akan disampaikan hadisnya oleh Pak Yai. Kira-kira begini bunyinya teman-teman. Carilah jalan yang mendaki daripada jalan yang menurun. Kan begitu ya? Ayo kita kemudian memerangi perbudakan daripada sebagai pelaku perbudakan. Nanti Pak Yai akan mencari hadisnya dulu. Hadis apa itu yang tepat ya? Kira-kira seperti itu. Mau nggak teman-teman menjadi agen perubahan? Mohon maaf Pak Yai. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kenapa kemudian masyarakat secara umum, khususnya adalah pemuda, kami katakan sebagai agen perubahan? Karena karut marut ini sengaja diciptakan, Bapak Ibu, teman-teman semua. Karut marut ini sengaja diciptakan. Kita ambil contoh satu saja, soal informasi untuk bekerja menjadi anak buah kapal yang benar. Apakah sudah ada di pondok pesantrennya Pak Yai? Ada nggak? Oh, kalau ingin jadi ABK seperti ini harus kemana, seperti apa, atau paling tidak terpampang di kafe jangkar dulu, sebagai agen perubahan. Ada nggak syarat-syarat untuk menjadi ABK yang benar? Kemudian ada nggak informasi yang tertempel di jalan-jalan? Yang ada adalah kerja ke Taiwan gajinya besar, Korea gajinya besar, enak dan sebagainya, tanpa dibarengi dengan oh teman-teman kalau bekerja di kapal ikan ini resikonya. Nah ini kami katakan mulai dari Sabang sampai Merauke sangat minim sekali, sangat minim. Artinya kalau kita ingin sepakat bahwa kaum muda menjadi agen perubahan, dari mana kemudian modalnya? Nah gitu ya, modalnya adalah siapapun yang mempunyai informasi soal itu harus tersampaikan. Kata Bang Elias adalah bahasa transfer knowledge, berbagi kebaikan. Pahala nggak Bapak Ibu kalau berbagi kebaikan? Kok ragu-ragu? Berbagi kebaikan misalkan, pahala nggak? Maka jangan pernah takut untuk berbagi kebaikan. Kira-kira begitu. Yang kedua, teman-teman, karut marut tata kelola penempatan ABK ini kalau teman-teman tahu ya, contoh adalah siapa sih korban ABK? Adalah orang yang di level paling bawah dari desa, dari kalangan yang betul-betul rentan, atau kalangan yang tidak rentan kemudian direntankan, tanpa dibarengi kemudian bagaimana untuk bisa meningkatkan teman-teman ini menjadi ABK dan sukses. Masalah pasti ada, tetapi ikhtiar kita untuk memerangi masalah ini harus mulai ditanam dari yang muda-muda. Itu Sang Namo ya. Kita ingin coba untuk berbagi juga tata kelola migrasi. Teman-teman tadi sudah melihat ya bagaimana mulai dari desa kemudian sampai di luar 45 dalam kurun waktu, nanti bisa disampaikan juga ya kurun waktu berapa karena Mas Kasan yang itunya. Artinya ini tidak menjadi salah satu isu yang besar menurut masyarakat keseluruhan, karena masyarakat kita diajari ketika kemudian sudah 500, 1000, kemudian Bang Elias juga bicara ketika sudah viral baru akan kemudian semua turut bicara. Tetapi akan saya tarik ke dalam lagi, satu manusia yang meninggal
ABK yang meninggal itu bisa mematikan psikologi semua anggota keluarga. Contoh ibu tadi ya, mereka sudah nggak ketemu anaknya bertahun-tahun, jasadnya dibuang ke laut, bahkan mereka merasa masih hidup. Bayangkan hari ini, bisa tidur nggak itu? Dia akan merasakan anaknya masih hidup. Dia akan merasakan bagaimana kemudian dia bisa bekerja untuk memenuhi kehidupan adik-adiknya. Semua akan terganggu, secara kekeluargaan akan terganggu. Itu akan terus menerus, dan apabila kemudian melihat ada pelarangan jenazah pada suatu saat, mereka juga akan terbangunkan lagi soal memori buruk yang ada di itu. Inilah yang kami katakan adalah satu nyawa adalah manusia, dan itu harus tidak boleh dimatikan. Kalau kita bicara soal hak asasi manusia, nggak ada satu nyawa pun yang dimatikan kecuali kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu Pak Yai ya? Kira-kira. Saya kira itu aja dulu. Samlamuk kita akan bangun dialog saja dengan teman-teman. Mudah-mudahan banyak pertanyaan, harapan kami ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.